Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Guri Tarot. Pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk soal ujian akhir semester mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dengan judul yang saya buat berdasarkan hasil proposal yang telah saya kumpulkan, yaitu Sistem Pendukung Keputusan Manajemen Rumah Sakit dalam meningkatkan kepuasan pasien menggunakan metode Simple Additive Weighting berbasis website. Studi kasus RSUD Sejenak. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas pertama yaitu latar belakang, kemudian ada Simple Additive Weighting Criteria, kemudian System Flow, UML atau Unified Model Language, kemudian database, user interface dan testing, dan terakhir evaluasi. Latar belakang, Rumah Sakit Umum Daerah Sejenak atau disingkat RSUD Sejenak membutuhkan peningkatan dalam manajemen pelayanan terhadap penurunan pasien yang cukup signifikan sebesar 35%. Sistem mendukung keputusan manajemen merupakan upaya yang dapat digunakan terhadap masalah yang terjadi dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau disingkat SAW atau SO untuk mengukur bobot nilai pentingnya kriteria dalam pengambilan keputusan. Sistem yang dirancang dapat membantu mengetahui faktor-faktor kepuasan pasien dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja rumah sakit ke depannya. Di sini Simple Additive Weighting atau SAW kriteria, yang mana faktor-faktor yang akan menjadi objek penilaian yang saya susun sendiri terhadap kepuasan pasien dengan penilaian yang ditentukan, yaitu dilihat dari dua faktor, yaitu faktor pelayanan dan faktor fasilitas, di mana terdapat 7, yaitu rawat inap, perawat jalan, gawat darurat, ambulans, administrasi, penunjang medis, dan rujukan. Di mana pada metode Simple Additive Weighting ini dibutuhkan adanya diberikan kriteria berupa nilai yang nantinya akan mengukur bobot dari faktor-faktor yang telah diberikan, di mana ada dua faktor, yaitu pelayanan dan fasilitas. Penilaian untuk pelayanan yaitu 1,0 dan fasilitas 0,8 berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu pelayanan lebih tinggi daripada fasilitas. Untuk sistem flow pada aplikasi rancangan buat, yaitu pertama, aplikasi ini akan digunakan oleh admin. Jadi admin akan login, kemudian hasil survei yang telah didapatkan akan masuk pada proses sistem mendukung keputusan. Kemudian hasilnya akan masuk ke dalam riwayat SPK, di mana hasil akan dimuat dalam database nilai yang terdapat dua tabel, yaitu hasil survei dan hasil riwayat SPK, dan nantinya riwayat SPK database-nya yang akan ditampilkan pada halaman web riwayat SPK. Untuk tahap berjalannya sistem dimulai dengan login pada sistem, ya perhitungannya kemudian akan disimpan dalam database DB nilai, kemudian datanya akan disimpan dan ditunjukkan kembali pada halaman web riwayat SPK. Untuk Unified Model Language, di sini terdapat tugas-tugas secara singkat yang dapat diakses oleh admin, yaitu pada web pada bagian profile, sistem hasil survei, kemudian proses SPK, hasil SPK, dan riwayat. Di samping dapat terlihat gambaran untuk database-nya, untuk tabel hasil survei dan riwayat SPK, di mana hasil survei dan riwayat SPK ada berada untuk primary key-nya di ID, kemudian nanti hasil survei akan dimuat dalam riwayat SPK untuk keseluruhan data-data faktor yang ada, yaitu pelayanan maupun fasilitas. Berikut adalah database yang telah dipakai menggunakan database MySQL, penggunaan aplikasi SAM yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Itu terdapat database nilai dengan dua tabel, yaitu hasil survei dan riwayat SPK, yang dapat ditunjukkan pada
gambar di samping dan di bawah. Untuk gambar atas sebelah kanan, yaitu adalah tabel hasil survei, dan untuk tabel gambar di bawah itu adalah tabel riwayat SPK. Sementara untuk gambar ini merupakan gambar di bawah ini, sebelah kiri, merupakan hasil dari data hasil survei yang telah masuk dan tersimpan pada tabel hasil survei. Ya. Selanjutnya untuk UI dan testing, user interface dan testing. Gambar di samping menunjukkan user UI website yang dimana adalah halaman hasil survei. Nah, data survei akan ditampilkan pada halaman di mana terdapat dua field, yaitu field subjek dan penilaian. Subjek terhadap 14 faktor seperti di mana telah dibuat, yaitu ada pelayanan dan fasilitas yang terbagi menjadi 7, yaitu rawat inap, rawat jalan, rawat darurat, ambulans, administrasi, penunjang medis, dan rujukan. Nah, untuk penilaian dari penilaian pelanggan terhadap pada survei, yaitu dari nilai 1 sampai nilai 10. Di sini terdapat 3 hasil penilaian dari pelanggan untuk setiap faktor, yaitu di mana adanya nilai dari angka 6 sampai angka 5 paling rendah sampai dengan angka 8 yang tertinggi. Selanjutnya, pada halaman proses sistem pendukung keputusan terdapat bagian penambahan untuk start dan end, yaitu pada tanggal. Kemudian untuk hasil nilai pada halaman proses SPK akan secara langsung berubah, di mana nilai telah dilakukan proses pembagian dengan angka 10. Jadi 7 dibagi 10, yaitu 0,7 dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian untuk tombol hijau, segitiga hijau pada bagian kanan atas, yaitu merupakan tombol untuk memulai proses sistem pendukung keputusan. Selanjutnya untuk halaman hasil sistem pendukung keputusan, yaitu dengan hasil berupa perhitungan dengan rumus jumlah total, yaitu total dari atas sampai bawah, yaitu hasil ini perhitungan ini atas sampai bawah dijumlahkan, kemudian akan dikalikan nilai kriteria, di mana telah saya sampaikan sebelumnya. Untuk penilaian pada pelayanannya itu kriterianya 1,0 dan pada fasilitasnya itu 0,8. Jadi total seluruhnya total dari untuk rawat inap sendiri, rawat jalan sendiri untuk setiap pelayanan dan fasilitas. Kemudian total semuanya 0,7 tambah 0,6 tambah 0,7, hasilnya akan dikalikan dengan untuk pelayanan, yaitu 1,0. Seperti itu. Nah, akan menampilkan hasil pada halaman hasil, yaitu berupa nilai seperti berikut. Untuk pelayanan rawat inap yaitu 2, di mana 0,7 tambah 0,6 ditambah 0,7, hasilnya dikali dengan 1,0 sama dengan 2, dan seterusnya sampai dengan fasilitas rujukan. Nah, kemudian terdapat juga ada simbol anak panah dengan warna tersendiri, di mana simbol ini akan memudahkan untuk menilai faktor mana yang penting dan perlu diperhatikan. Di sini terdapat perbedaan nilai karena 2 penilaian kriteria yang berbeda. Jadi dilihat berdasarkan faktor, yaitu pelayanan maupun fasilitas. Kalau dilihat pada bagian pelayanan, terlihat bahwa untuk pelayanan rujukan memiliki tingkat yang paling rendah penilaiannya, sehingga dia membutuhkan penanganan dan perhatian yang lebih dalam. Kemudian selanjutnya ada pelayanan administrasi dan pelayanan inap dan juga rawat inap dan juga rawat jalan yang butuh diperhatikan juga. Sementara untuk yang kurang diperhatikan atau masih dapat terbilang bahwa pelayanan diberikan cukup memuaskan
pelanggan pasiennya itu penunjang medis, ambulans, dan gawat darurat. Begitu pula dengan fasilitas. Pada faktor bagian fasilitasi itu yang perlu diperhatikan, yaitu fasilitas rawat inap, rawat jalan, kemudian administrasi, serta rujukan yang perlu diperhatikan. Untuk gawat darurat, ambulans, dan penunjang medis masih dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan pasien. Untuk secara evaluasi yang dapat saya berikan berdasarkan hasil sistem yang dibuat, untuk penampilan secara keseluruhan terbilang telah selesai memenuhi, yaitu sesuai dengan sistem flow-nya, dan data juga dapat disimpan dalam database. Kemudian faktor-faktor yang menjadi objek penilaian terbilang belum cukup dan masih banyak aspek yang dapat diukur untuk mengukur kepuasan pasien, sehingga membutuhkan faktor lainnya yang mungkin bisa untuk menilai kepuasan pasien. Selanjutnya, untuk nilai kriteria yang ditentukan merupakan nilai yang tidak pasti dan dapat berubah, sehingga perlu dilakukan beberapa kali perubahan untuk mendapatkan perhitungan yang sesuai. Kesimpulannya, sistem pengambil keputusan manajemen RSUD Sejenak telah dirancang berdasarkan sistem flow yang dirancang. Meski demikian, masih banyak yang perlu ditambah seperti faktor penilaian, pencarian nilai kriteria yang tepat, dan tampilan serta fungsi website yang lebih maksimal. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah kekurangan yang telah ditemukan maupun yang belum ditemukan, serta dapat merancang untuk sistem surveinya sendiri dan media yang dapat digunakan dalam menjalankan survei kepada pasien. Berikut daftar pustaka yang diberikan. Demikian presentasi yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada segala kekurangan kesalahan dalam presentasi yang diberikan. Semoga presentasi yang saya berikan dapat memenuhi soal ujian akhir semester yang diberikan oleh Ibu Vika Febri pada mata kuliah sistem pendidikan keputusan. Dan terima kasih.